Heho Pop gengs. Pada bulan Desember mendatang, sebuah rotasi besar akan terjadi di jajaran pimpinan tentara negara Indonesia. Hal ini disebabkan dengan pensiunnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari ketiga matra yaitu Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, nama Jenderal Yudo Margono dari Angkatan Laut selalu disebut memiliki peluang besar menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Tentu saja, sosok pria asal Madiun, Jawa Timur ini terus menjadi perbincangan. Jadi, bagaimana kalau kita mengenal sosok Jenderal Angkatan Laut tersebut lebih dekat? Bagaimana kalau kita mulai dari membahas masa lalunya dulu? Siapa sangka kalau Jenderal TNI Bintang 4 ini lahir dari keluarga biasa saja yang jauh dari kemewahan. Berdasarkan informasi yang beredar, Jenderal Yudo Margono lahir pada 26 November 1965 di sebuah desa kecil bernama Garon di kawasan Balerejo, Madiun, Jawa Timur. Dia lahir dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Di desa dan daerah ini, pria ini mengecap pendidikan formalnya dari Sekolah Dasar SDN 02 Garon dan tamat di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mejayan. Nah, saat tamat SMA ini nih, Jenderal Yudo Margono muda menggemparkan desanya karena berhasil masuk ke Akademi Angkatan Laut. Disinilah Yudo Margono juga dikenal sebagai anak petani yang bersinar. Setelah diterima di Akademi Angkatan Laut, Pak Yudo Margono kemudian lulus di tahun 1988 dan jadi bagian dari Angkatan 33. Dari kelulusannya ini, karirnya sebagai TNI Angkatan Laut pun dimulai. Kebanyakan dari karirnya sejak lulus Angkatan Laut dihabiskan di atas kapal perang. Pada tahun 1988, dia bertugas sebagai asisten perwira divisi untuk senjata artileri rudal di kapal KRI YNIS 322. Kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Departemen Operasi di KRI Ki Hajar Dewantara 364. Selanjutnya, ia pindah kapal lagi ke KRI Fathahillah 361. Sejak prestasinya di 3 kapal inilah yang kemudian membawa dirinya menjadi pucuk dari kapal perang selaku komandan. Setidaknya ada 3 kapal perang yang pernah dikomandoi oleh dirinya, yaitu KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, dan juga KRI Ahmad Yani 351. Setelah malang melintang memimpin kapal perang, Yudo kemudian berkiprah ke markas. Karirnya di sini mulai meroket semenjak tahun 2010 silam. Jenjang karirnya di belakang meja juga lumayan jelas berpindah di tiap tingkatan yang seharusnya. Mulai dari jadi Komandan Armada 2, kemudian jadi Komandan Armada 1, lalu bergeser ke Pangkalan Utama Angkatan Laut. Jenjang karir yang super gacor ini langsung membuat dirinya ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer di tahun 2017. Dari sini nih, pangkat Pak Yudo Margono sudah menyentuh tingkatan jenderal. Cuman butuh 3 tahun setelahnya, dia sudah memegang jabatan tertinggi di Angkatan Laut sebagai Kepala Satuan Angkatan Laut dan meminang pangkat Jenderal Bintang 4. Jadi, kalau dihitung-hitung, kiprah Jenderal Yudo Margono di Angkatan Laut sudah 2 tahun dari masa kelulusan hingga menyentuh posisi tertinggi. Ini terbilang lama atau cepat? Yang tahu bagi infonya di kolom komentar dong. Dari jenjang karirnya yang lebih 30 tahun ini juga nih, tanda jasa di seragam jenderal yang satu ini sudah ada 7 baris dengan 3 tanda di tiap baris. Kalau dihitung, sudah ada sekitar 21 tanda jasa yang disematkan di seragam miliknya. Belum lagi soal brevet atau tanda kemahiran yang biasanya berupa pin yang disematkan di baju dinas. Setidaknya ada 9 brevet yang dimiliki oleh Jenderal Yudo Margono. Dari brevet ini nih kita bisa tahu kalau Jenderal Yudo bukan Angkatan Laut biasa. Karena punya brevet Batalion Intai Amfibi dan juga brevet Denjaka. 2 pasukan ini memang dikenal sebagai pasukan andalan yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Jenderal Yudo Margono yang katanya bakal jadi Panglima ini,
Gak cukup ya kalau kita juga nggak ngebahas seberapa kaya pria berumur 56 tahun tersebut. Nah, ternyata jika dibandingkan dengan Jenderal Andika yang sekarang menjabat sebagai Panglima, ternyata kekayaan Jenderal Yudo kalah jauh. Dari data LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diserahkan oleh masing-masing pihak, harta dari Jenderal Yudo hanya sejumlah 11,3 miliar rupiah. Sedangkan Jenderal Andika memiliki harta mencapai 179,9 miliar rupiah. Kalau dihitung harta dari Jenderal Angkatan Laut tersebut tidak sampai 10% dari harta Panglima TNI sekarang. Namun, bukan berarti harta dari Jenderal Yudo Margono tadi sedikit jika dibandingkan dengan orang awam. Dari harta senilai 11,3 miliar rupiah tadi, Jenderal Yudo Margono punya beragam aset. Mulai dari aset tanah dan bangunan yang terletak di Sidoarjo, Surabaya, Sorong, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan juga Madiun. Total nilai dari tanah dan bangunan ini mencapai 6,9 miliar rupiah. Lalu ada juga alat transportasi lainnya yang berupa mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan 2 sepeda motor dengan merek Honda. Totalnya kendaraan mewahnya senilai 995 juta rupiah. Selain itu ada juga kas yang dipegang senilai 3,4 miliar rupiah. Wah, punya duit setara kas dari Jenderal Yudo Margono sih, kita udah jadi jelas lah girang banget. Nah, ngomongin soal kekayaan, Jenderal Yudo Margono ini juga terkenal rajin loh melaporkan peningkatan kekayaannya dari masa ke masa. Di tahun 2015 ke tahun 2016, kekayaannya itu meningkat sekitar 600 juta. Dari 6,1 miliar jadi 6,7 miliar rupiah. Kemudian, tahun 2016 ke tahun 2017, peningkatan kekayaannya senilai 500 juta rupiah. Dari 6,7 miliar menjadi 7,2 miliar rupiah. Lalu di tahun 2017 ke 2018, kekayaannya melaju 1 miliar rupiah. Dari 7,1 miliar menjadi 8,2 miliar rupiah. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2019, kekayaan Jenderal Yudo Margono naik lagi senilai 1,5 miliar rupiah. Jadi kekayaannya itu langsung menyentuh 9,7 miliar rupiah. Nah, lalu dalam 2 tahun di tahun 2021 hartanya sudah mencapai 11,3 miliar rupiah atau meningkat 1,6 miliar rupiah. Nah, dari ini nih kita bisa tahu kalau kekayaannya tiba-tiba meledak signifikan setelah jadi Panglima TNI. Maka semua orang bisa curiga dong dengan laju harta yang tidak normal. Tapi tentu saja kita berharap kalau benar Jenderal Yudo bakal menjabat sebagai Panglima, semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, menurut kamu sendiri gimana nih Pop Gengs? Kira-kira Jenderal Yudo yang lagi kita bahas ini bakal jadi Panglima atau enggak? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.